Pada kali ini, kita akan mencari himpunan titik-titik yang memiliki jarak sama terhadap suatu garis tertentu. Langkah pertama yaitu kita membuat garis terlebih dahulu. Kita misalkan Y sama dengan 2, kita peroleh garis F. Selanjutnya, kita membuat sebarang titik di luar garis F. Nah, kita peroleh titik A. Lalu, kita buat garis yang sejajar dengan F dan melalui titik A. Selanjutnya, buat garis lain yang sejajar dengan garis F dan memiliki jarak yang sama antara garis F dan G. Lalu diperoleh garis G aksen. Berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa himpunan titik-titik yang memiliki jarak sama terhadap suatu garis tertentu membentuk garis-garis yang sejajar dengan garis F dan memiliki jarak yang sama terhadap garis F, yaitu garis G dan garis G aksen. Selanjutnya, untuk soal yang B, lukislah himpunan titik-titik yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, di sini langkah pertamanya yaitu kita pilih titiknya terlebih dahulu. Di sini titiknya bisa bebas, saya memilih titik di sini, 3,3. Nah, selanjutnya kita pilih yang lingkaran. Kita bikin lingkaran, pilih menu yang ini, lingkaran dengan pusat. Nah, lalu dari titik A ini kita tarik sehingga akan membentuk lingkaran. Nah, lingkaran inilah yang dinamakan eh, himpunan titik-titik yang jaraknya sama terhadap titik tertentu. Titik tertentunya yaitu di sini titik A sebagai titik pusatnya yaitu di 3,3. Selanjutnya yang C, lukislah himpunan titik-titik yang memiliki jarak sama terhadap dua titik tertentu. Nah, langkah awal yaitu kita buat dua titik sembarang. Di sini saya mengambil titik negatif 5,2 dan 3,2. Nah, sudah terbentuk dua titik yaitu titik A dan titik B. Nah, dari kedua titik ini lalu kita buat ruas garis. Ruas garis yang menghubungkan titik A dan B. Nah, diperoleh garis ini. Dari garis ini kita lalu buat garis bagi. Garis bagi yang membagi titik A dan B ini. Kita buat garis bagi. Nah, diperoleh garis G. Nah, dari garis G ini kita bisa mencari himpunan titik-titik yang memiliki jarak sama dari dua titik tertentu yaitu titik A dan B. Yaitu dengan cara kita buat lagi titik di garis G ini, titiknya sembarang, bebas mau dimanapun. Di sini saya memilih titik di ini, negatif 1,5. Nah, diperoleh titik C. Nah, dari titik C ini, lalu kita buat garis, ruas garis lagi yang menghubungkan titik A dan titik C dan titik B dengan titik C. Kita buat garis. Nah, diperoleh titik garis H yaitu garis yang menghubungkan A dengan C. Lalu diperoleh garis I yaitu garis yang menghubungkan titik B dan C. Nah, di sini kita lihat bahwa eh, garis H ini memiliki jarak yang sama dengan garis I yaitu 5. Nah, untuk membuktikannya agar lebih pasti, kita bisa pindahkan titik C ini, titik yang berada di garis bagi ini, kita bisa pindahkan. Contohnya kita pindahkan ke atas, nah lalu kita akan lihat jaraknya tetap sama, yaitu jarak garis H dan garis I tetap sama. Nah, inilah himpunan titik-titik yang memiliki jarak sama terhadap dua titik, yaitu titik A dan titik B.
Selanjutnya, kita akan mencari himpunan titik-titik yang memiliki jarak sama dari garis dan suatu titik tertentu yang berada di luar garis. Nah, langkah yang pertama, kita buat garis terlebih dahulu. Kita misalkan Y sama dengan 2 lagi. Lalu kita buat titik di dalam garis F dan kita peroleh titik A. Lalu kita buat lagi titik di luar garis F untuk membuat garis di luar F. Lalu kita peroleh titik B. Lalu tarik garis yang melalui titik A dan B. Diperoleh garis G. Lalu cari titik tengah dari garis G. Kita peroleh titik tengah dari garis G yaitu titik C. Lalu kita buat garis tegak lurus G yang melalui C dan garis tegak lurus garis F yang melalui A. Dari garis tegak lurus G dan yang melalui C dan garis tegak lurus F yang melalui A, kita peroleh garis H dan I. Setelah itu kita cari perpotongan antara garis H dan garis I. Di sini kita peroleh titik D. Titik D diaktifkan, tampilkan jejaknya untuk menunjukkan pergerakan maupun jejak titik D ketika A digerakkan sepanjang garis F. Dari himpunan titik-titik yang dihasilkan oleh titik D, kita peroleh bahwa himpunan titik-titik yang memiliki jarak sama dari garis dan suatu titik tertentu di luar garis membentuk suatu parabola. Baik, di sini kita akan melukis tempat kedudukan titik P, sedemikian sehingga PS ditambah PS aksen sama dengan K. Nah, yang pertama-tama kita akan menginputkan atau membuat titik S dengan cara kita gunakan tools point. Kemudian di sini pilih titik S yaitu 4,0. Kita ganti terlebih dahulu titik S. Nah, selanjutnya kita inputkan titik S aksen yaitu 4,0. Selanjutnya di sini kita akan membuat elips. Kita pilih yang fokus, segmen. Di sini titik fokusnya yaitu S, S aksen, dan kita pilih di sini nilai K itu harus lebih dari jarak antara S terhadap S aksen. Nah, di sini jarak antara S terhadap S aksen adalah 8, jadi kita pilih nilai K-nya lebih dari 8. Nah, di sini saya mengambil nilai K-nya yaitu 10, maka segmennya di sini 10/2 adalah 5. Nah, di sini terbentuk elips, yaitu elips C. Kemudian kita akan buat titik P, yang dimana titik P ini berada di elips, yaitu P sama dengan point, kita pilih objek, itu objek C. Nah, di sini sudah terlihat yaitu titik P yang berada di elips. Selanjutnya kita kita hubungkan titik P terhadap kedua titik fokus tersebut dengan cara poligon.
kita pilih yang point, kemudian di sini polygon S, S aksen, P. Nah, di sini terbentuk segitiga yang terbentuk antara kedua titik fokus, yang terbentuk antara titik P terhadap kedua titik fokus. Selanjutnya, kita akan menentukan jarak titik P terhadap kedua titik fokus tersebut. Itu sama dengan distance P, S, kemudian kita buat distance antara titik P terhadap S aksen. Nah, di sini terlihat bahwa jarak antara titik P terhadap titik S ketika kita letakkan P-nya di sini itu nilainya adalah 5. Kemudian jarak antara P terhadap titik S aksen ketika P-nya juga sama di situ, itu jaraknya juga 5. Nah, ketika kita menggeser titik P, dimanapun titik P pada elips, ini ketika kita jumlahkan jarak antara titik P terhadap kedua titik fokus tersebut, nilainya akan menghasilkan nilai K. Nah, ketika kita geser P-nya di sini, yaitu jarak P terhadap S itu 2,12, kemudian jarak P terhadap S aksen itu 7,8. Ketika kita jumlahkan di sini akan menghasilkan nilai 10. Begitupun ketika kita geser titik P-nya di sini, itu juga akan menghasilkan jarak antara titik P terhadap kedua titik fokus ini jika dijumlahkan akan menghasilkan nilai K, yaitu K-nya di sini tadi 10. Maka, kedudukan titik P yang memenuhi hubungan PS ditambah PS aksen sama dengan K adalah elips. Baik, yang selanjutnya kita akan melukis tempat kedudukan titik P sedemikian sehingga memenuhi hubungan PS dikurangi PS aksen sama dengan K atau PS aksen dikurangi PS sama dengan K. Nah, langkah pertama kita inputkan terlebih dahulu titik fokusnya, yaitu di sini kita akan inputkan titik S. Di sini saya memilih titik S negatif 4,0. Kemudian kita inputkan titik S aksen, yaitu 4,0. Berdasarkan persamaan di soal, persamaan tersebut merupakan persamaan hiperbola, maka di sini kita akan membentuk hiperbola dengan titik fokus S, S aksen, dan di sini kita pilih segmen nilai K. Nah, untuk persamaan hiperbola, nilai K itu harus memenuhi 0 kurang dari K kurang dari jarak antara S terhadap S aksen. Nah, di sini jarak dari S terhadap S aksen adalah 8. Maka nilai K harus berada di antara 0 sampai 8. Di sini saya memilih nilai K-nya yaitu 6, maka segmen yang di sini yang diinputkan yaitu 6/2 adalah 3. Nah, maka terbentuk dua parabola seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan sembarang titik P. Ini titik P kita letakkan di sini. Ini sebagai titik P. Selanjutnya kita akan menghubungkan titik P terhadap kedua titik fokus tersebut dengan cara polygon S, S aksen, P. Di sini terbentuk segitiga yang terbentuk dari titik S, S aksen, dan P. Nah, berdasarkan persamaan di soal, yaitu PS dikurangi PS aksen sama dengan K, ketika kita letakkan titik P-nya di sini, yaitu jarak antara P terhadap S yaitu 4,87 dan jarak antara titik P terhadap titik S aksen yaitu 4,86. Nah, di sini berarti PS dikurangi PS aksen itu sama dengan 0. Nah, ketika kita letakkan titik P berada pada parabola yang sebelah kiri, ini jarak antara PS aksen dikurangi dengan PS akan menghasilkan nilai K yaitu 6. Yaitu di sini jarak antara PS aksen yaitu 9,3 dikurangi dengan jarak antara PS yaitu 3,6
itu akan menghasilkan nilai K sama dengan 6. Begitupun ketika kita letakkan titik P berada pada parabola yang di sebelah kanan, jarak antara PS dikurangi dengan PS aksen ini akan menghasilkan nilai K yaitu 6. Jadi uh, tempat kedudukan titik P yang memenuhi hubungan PS dikurangi PS aksen sama dengan K ataupun PS aksen dikurangi PS sama dengan K akan membentuk suatu hiperbola.